Sampai ke Baba Samas namanya mursyid ya, sudah kasaf. Dia bilang, kamu ketemu orang tadi? Iya, guru. Ngapain? Dia ngasih amalan, ngajarin saya. Terus saya tolak guru. Kenapa tolak? Karena guru saya ya guru. Mursyid saya ya engkau. Nggak ada lagi mursyid selain engkau gitu. Kamu tahu siapa tadi yang kamu ketemuin? Nggak tahu guru. Itu Nabi Khidir. Kamu kenapa nggak mau? Dia bilang, enggak. Mursyid saya ya engkau. Nggak ada lagi gitu. Apa kata Baba Samas? Kamu selamat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah untuk mengujimu. Apakah kamu yakin? Kamu kokoh, istiqomah untuk mengikuti aku. Maka langsung naik makomnya. Dan beliaulah yang tanpa diragukan lagi menjadi penerusnya dari Baba Samas. Begitu pula Abah. Jangan dikira yang memberikan pengajaran kepada Abah itu nggak ada. Banyak yang ingin menjadikan Abah sebagai muridnya banyak. Abah mengatakan bukan berarti kuping ini nggak mendengar. Kuping ini mendengar. Tapi nggak mau didengar. Karena yang didengar cuman perkataan Abah Anom. Bukan mata ini nggak ngelihat orang-orang sakti. Tapi nggak mau ngelihat karena yang dilihat cukup Abah Anom. Pemangku hajat Bapak Haji Tubagus Adi Satria Prakasa dan Ibu Haja Fitriana Putri Hapsari, Bunda Haya Popriatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca mengkaji kitab Syirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim fi bayanil waqa'ati fin naumi wasinnati. Penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dilihat ketika tidur dan mengantuk. Jadi Syekh Abdul Qadir membahas tentang mimpi seseorang. Bismillah, fal waqa'atu fal mu'tabaratu fin naumi wasinnati hakun mufidatun. Peristiwa atau kejadian yang dilihat dalam tidur atau ketika ngantuk, ya, setengah tidur lah, lagi zikir, tawajud, tiba-tiba tawadur, dan dalam tawadurnya itu melihat sesuatu. Hakun mufidatun, sesuatu yang benar dan memberikan faidah. Jadi ada mimpi itu merupakan adghosul ahlam, bunga-bunga tidur saja. Ada juga mimpi itu sesuatu yang bisa isyarat, bisa masuk kepada waridat, ilham, isyarah. Kama qalat tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatah ayat 27, laqad sadaqallahu wa laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi. Sungguh Allah telah memperlihatkan kebenaran Rasulahu kepada Rasulnya. Ar-ru'ya melalui mimpi. Bil haqqi dengan sesuatu yang benar.
Apa? Latadkhulan latadkhulunnal masjidal haram, bahwa kalian umat-umat Islam kelak nanti akan bisa menguasai Masjidil Haram lagi. Insya Allahu aminin, dengan kehendak Allah secara aman. Ini ayat sebelum Fathul Mekah. Rasulullah bermimpi bahwa kota Mekah dan Masjidil Haram yang dikuasai oleh kafir Quraisy itu akan dikuasai kembali oleh umat Islam. Wahyu itu atau isyarat itu melalui mimpi yang Allah berikan, perlihatkan kepada Rasulullah. Contoh yang lain dalam Al-Quran. Wa kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala ala lisani Yusufa. Sebagaimana Allah ceritakan tentang mimpinya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku bermimpi melihat 11 bintang. Wasamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dan matahari dan bulan dan mereka memberikan penghormatan kepadaku. Atau kisahnya Nabi Ibrahim, inni ara fil manami anni asbahu fanzur madza tara. Aku bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Ini di antara dalil yang menyatakan mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang benar dan memberikan manfaat kepada kita. Mimpi seperti apa? Inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ma qala ta'ala lam yabqa min ba'di nubuwatun illa mubassaratu yarahal mu'minu aw tara lahu aw lam yabqa minal min ba'di, tidak ada setelah aku kenabian, tertutup sudah. Karena Nabi Khatamul Anbiya. Kalau ada pertanyaan bagaimana katanya Nabi Khidir masih hidup? Masa ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Jumhur ulama apalagi di kalangan kaum kaum sufi menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Kalau begitu ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Jawabannya Nabi Khidir diangkat menjadi Nabi sebelum Nabi Muhammad di dunia. Jadi Nabi Khidir dulu di dunia, baru Rasulullah. Meskipun ya secara hakikat Rasulullah dulu yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tapi di dunia, diturunkan di dunia ya Nabi Khidir dulu. Dan beliau sudah menjadi Nabi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ya ayyuhal muzammil. Kecuali illal mubasyaratu, kecuali kabar-kabar gembira. Ya rohal mukmin yang dilihat oleh orang-orang mukmin melalui mimpi. Atau ayat yang lain lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan mereka mendapatkan kabar gembira atas kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ro'ani faqad ro'ani. Siapa orang yang bermimpi melihatku, maka sungguh dia telah melihat. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Wa biman taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa?
ahli silsilah ahli silsilah al-warisul kamil, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Ada istilah al-warisul kamil, pewaris Nabi yang sempurna, yang benar-benar menjaga sunnah Rasulullah. Ya kalau kita mungkin, ya kalau saya ya masih jauh lah gitu, masih OTW gitu. Tapi kalau ahli silsilah, pengersa Abah, sudah sampai kepada al-warithul kamil. Aitaba'ani binuris syariati. Ai artinya orang-orang yang mengikuti aku binuris syariah, dengan cahaya syariah, wat tariqah, dengan cahaya tariqah, wal ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah, wa binuril haqiqati wal basirati, dan dengan cahaya hakikat dan basirah. Bukan hanya syariat saja, tapi thariqah, ma'rifah, hakikat sudah dipegang. Itu maka ya ini al-warisul kamil. Yang menjadi catatan adalah benar, memang tidak mungkin setan menyerupai Rasulullah. Tapi setan, jin, berani mengaku dirinya Rasulullah. Beda. Jin, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Tidak bisa menyerupai ahli silsilah. Tapi setan, jin, berani mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Berani ngaku dirinya sebagai Syekh Abdul Qadir. Berani ngaku dirinya sebagai Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Jangankan mengaku Rasul, mengaku Allah aja berani dia. Saya Allah di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka untuk kita lebih aman dalam mimpinya berjumpa dengan guru mursyid. Lebih aman dalam mimpi kita ketemu Abah Aos, Abah Anom, Abah Sepuh, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib Sambas, daripada ketemu dengan Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naksabandi, atau Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Kenapa? Kenapa? Karena kita tahu wajahnya Abah Aos, kita tahu wajahnya Abah Anom, kita tahu wajahnya Abah Sepuh, Syekh Toha, Syekh Ahmad Khotib. Tahu kita wajahnya, postur tubuhnya, bisa kita lihat. Dan mustahil setan menyerupai itu. Menyerupai itu mustahil. Nanti ada penjelasan dari Syekh Abdul Qadir. Tapi kita nggak tahu wajah Rasulullah. Kita nggak tahu wajahnya Syekh Abdul Qadir. Ustadz, kan banyak foto-foto Syekh Abdul Qadir. Iya. Tapi kan di foto banyak wajahnya. Berbeda-beda. Dan itu bisa jadi hasil penglihatan mereka dalam mimpi. Dan dijelaskan sama Syekh Abdul Qadir, ya bisa jadi orang ketemu Nabi. Dan itu benar Nabi. Tapi wajahnya beda. 5 orang mimpi ketemu Nabi, bisa jadi mereka bercerita wajahnya berbeda-beda. Ini ada yang mengatakan hitam, ada yang mengatakan putih, ada yang mengatakan tinggi. Tapi dia Nabi, bisa. Syekh Abdul Qadir menjelaskan tergantung amalannya atau tingkat makomnya. Yang bisa benar-benar melihat wujud aslinya Nabi adalah al-warithul kamil. Nanti kita masuk ke sana nanti. Jadi
Kita nggak tahu mana yang asli. Wajahnya si Abdul Qadir. Dan setan bisa memakai jubah, memakai eagle, memakai sorban, jenggotnya panjang, wajahnya dikeluarkan cahaya, dan mengaku saya si Abdul Qadir. Berani setan itu. Maka kalaulah kita bermimpi seperti itu, ya jangan langsung euforia, membanggakan diri. Wah, tadi malam saya ketemu si Abdul Qadir. Harus dilihat dulu, diukur dulu. Kalaulah itu perintahnya sesuai dengan syariat, ya silakan dipegang ucapannya. Atau kalau perintah itu sesuai dengan ajaran guru mursyid, amaliyahnya sama dengan amalia guru mursyid, ya ikutin itu sebagai penguat. Tapi kalau berbeda, eh, ini hati-hati, jebakan Batman agar kita mengurangi frekuensi keyakinan kepada guru mursyid. Ah, saya mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Abdul Qadir, maka saya tidak mengikuti amaliyah yang diberikan kepada guru agung kita, Abah Aos. Ini hati-hati, jebakan Batman. Harus verifikasi. Bisa nggak terjadi? Bisa saja. Ini yang dialami oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ketika mursyidnya eh, Syekh Ali Kulal. Syekh Ali Kulal, ketika Syekh Ali Kulal mursyid, Syekh Bahauddin bermimpi dan mendapatkan bimbingan dari Syekh Wajikan, Syekh Abdul Khalik Al-Qajdawani. Di antara bimbingannya adalah mengembalikan zikir khafi yang pada zaman Syekh Ali Kulal, Syekh Baba Sammas, Syekh Ali Arumaiti, Syekh Mahmud itu terjadi perubahan. Zikir khafi dijaharkan. Zikir khafi dijaharkan. Ketika masa Syekh Ali Kulal, Syekh Bahauddin bermimpi. Ada riwayat mendapatkan bimbingan langsung yakzotan secara sadar. Dari siapa? Syekh Wajikan, Syekh Abdul Khalid Al-Qajdawani, yang memerintahkan beliau untuk mengembalikan zikir Naksabandi menjadi zikir Hofi. Dan ini diverifikasikan langsung kepada guru mursyidnya, Syekh Ali Kulal. Dan Syekh Ali Kulal menyetujui, kata Syekh Ali Kulal, laksanakan. Bahwa apa yang kamu lihat itu benar. Ya. Dan itu adalah tugasmu setelah aku. Dan artinya tetap jangan menduakan guru mursyid lah. Meskipun ya yang datang itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini bisa tipuan memang. Contoh, Syekh Ali Kulal itu ketika pengen ngaji ke Baba Samas. Syekh Ali Kulal pengen ngaji ke Baba Samas. Ya kayak kita pengen ke Abah Aos lah, ke Sirna Rasa. Di tengah jalan ketemu orang. Dengan penampilan yang meyakinkan, dia bilang, kamu mau kemana? Saya mau ke Sah Baba Samas. Mau ngapain? Mau ngaji. Gitu. Ya sudah, nggak usah ke sana, sama saya saja. Ilmu saya lebih tinggi daripada Baba Samas.
ma'rifah yang akan saya ajarkan lebih cepat daripada apa yang akan disampaikan oleh Baba Samas. Lalu saya bilang, enggak, saya pengen ke sana. Di tengah jalan ketemu lagi sama orang yang itu lagi. Dipanggil lagi, udah nggak usah ke Baba Samas, saya punya amalan. Beda amalannya dengan Baba Samas. Kalau kamu amalkan, kamu lebih dahsyat lagi. Enggak, saya mau ke Baba Samas. Sampai ke Baba Samas namanya mursyid ya. Sudah kasaf. Dia bilang, kamu ketemu orang tadi? Iya, guru. Ngapain? Dia ngasih amalan, ngajarin saya. Terus saya tolak guru. Kenapa tolak? Karena guru saya ya guru. Mursyid saya ya engkau. Nggak ada lagi mursyid selain engkau. Gitu. Kamu tahu siapa tadi yang kamu ketemuin? Nggak tahu guru. Itu Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir dengan Baba Samas lebih tinggi Nabi Khidir kan? Ya Baba Samas wali. Semulia-mulianya wali tidak akan menjadi nabi. Meskipun derajatnya di hadapan Allah bisa. Karena ulama ummati Ambiya Uban Israel. Ambiya Uban Israel ulama ummati. Nabi-nabi Bani Israel itu ya sejajar dengan ulama-ulama umatku kata Nabi. Ya, jadi kamu kenapa nggak mau? Dia bilang enggak. Mursyid saya ya engkau. Nggak ada lagi gitu. Apa kata Baba Samas? Kamu selamat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah untuk mengujimu. Apakah kamu yakin kamu kokoh istiqomah untuk mengikuti aku? Maka langsung naik makomnya dan beliaulah yang tanpa diragukan lagi menjadi penerusnya dari Baba Samas. Begitu pula Abah. Jangan dikira yang memberikan pengajaran kepada Abah itu nggak ada, banyak yang ingin menjadikan Abah sebagai muridnya banyak. Abah mengatakan bukan berarti kuping ini nggak mendengar, kuping ini mendengar, tapi nggak mau didengar karena yang didengar cuman perkataan Abah Anom. Bukan mata ini nggak ngelihat orang-orang sakti, tapi nggak mau ngelihat karena yang dilihat cukup Abah Anom. Nanti kita teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.